Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Killer in the Dark yang dibuat oleh Flinty. Dan di puzzle ini kita punya Fog of War Sudoku ya, varian di mana Sudokunya ditutupi oleh kabut dan kita harus memasukkan angka yang benar untuk mendapatkan lebih banyak cahaya. Dan kabut-kabut di sini juga menutupi beberapa sangkar killer cage ya. Dan yang menarik di sini adalah setiap sangkarnya itu akan selalu berukuran 3 petak atau mengambil 3 petak. Wow, kalau menurut saya itu adalah sebuah ide yang sangat luar biasa sekali ya untuk Fog of War Sudoku. Jadi saya cukup menantikan untuk bermain puzzle-nya. Oke, mari kita langsung saja lihat untuk peraturan dari puzzle hari ini. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, kalian bisa cek di link deskripsi di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Grid ditutupi oleh kabut. Masukkan angka yang benar untuk mendapatkan lebih banyak cahaya. Angka di dalam sangkar tidak boleh berulang dan harus berjumlah sesuai dengan total yang ditunjukkan. Setiap sangkar akan selalu mengambil 3 petak yang saling terhubung secara ortogonal. Sangkar tidak dapat tumpang tindih dengan sangkar lainnya. Ya, jadi Fog of War kita harus masukkan angka yang benar untuk mendapatkan lebih banyak cahayanya. Dan angka pada sangkar-sangkar ini dia harus berjumlah sesuai dengan angka yang ditunjukkan. Tapi angka nggak boleh berulang ya pada sangkar-sangkar ini. Dan sangkar tersebut akan selalu berukuran 3 petak yang semuanya terhubung secara ortogonal. Jadi contohnya bisa aja horizontal seperti ini ya. Atau dia bisa aja vertikal. Atau dia berbentuk L ya. Kalau contohnya untuk puzzle ini. Dia bisa berbentuk L seperti ini, seperti ini, seperti ini, atau seperti ini. Itu adalah semua orientasi yang mungkin untuk sangkar killer cage pada puzzle ini. Dan juga dia tidak akan pernah tumpang tindih dengan sangkar lainnya. Jadi kalau kita punya sangkar di sini, sangkar lainnya tidak akan pernah bisa mengambil seluruh petak ini lagi. Jadi setiap petak hanya bisa diambil maksimal satu sangkar saja. Oke, itu adalah peraturan untuk puzzle hari ini. Mari kita langsung saja restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, kita tahu jumlah 6 harus minimal 1 tambah 2 tambah 3 dan sekarang jumlah 10 kita langsung dapat minimal ya. Karena di sini minimalnya adalah 4 tambah 5 dan ini minimalnya harus 1. Maka harus 1 tambah 4 tambah 5. Dan sekarang ini minimal lagi gak sih? 6 tambah 2 tambah 3. Yap. Ini sekarang nggak mungkin 1, 2, 3, 4, 5. Minimal 6. Dan di sini minimal 2 tambah 3. Maka akan selalu berjumlah minimal. Wow. Sangat seru banget ya untuk mendapatkan minimalnya. Oke, sangkar 16 di sini. Oke, tapi ini merupakan 7, 8, 9 ya. Dan sangkar 16 di sini akan selalu mengambil petak ini. Dan antara mengambil petak di atas atau mengambil petak di bawah. Tapi kalau dia mengambil petak di atas, sekarang kita akan memiliki 7 tambah 8 tambah 9 dan itu bukan berjumlah 16, ini berjumlah 24. Maka dia harus turun ke bawah. Dan memang minimal lagi nggak sih? Sudah 7 tambah 8 tambah minimal 1 di sini berjumlah 16. Maka kita harus mendapatkan semuanya minimal. Wow, logika minimal ya sejauh ini. Oke, kita harus berhati-hati nih. Sangkar 14 bisa mengambil ke sini atau ke sini, tapi kita tahu sangkar 9 harus mengambil seluruh petak ini. Kalau kita lihat sangkarnya, dia akan selalu mengambil 3 petak ini. Maka ya harus minimal lagi 2 tambah 3 tambah 4, karena tidak bisa ada angka 1. 4 di sini melihat ke atas, membuat ini menjadi 5 dan 4. Nice. 5, 6. Di sini kalau bahkan nggak mungkin ada angka 6 ya. Kalau mengambil seluruh petak ini, sangkarnya minimalnya 5 tambah 7 tambah 8. Nggak mungkin 1, 2, 3, 4, nggak mungkin 6, maka minimal 5, 7, 8, dan berjumlah melebihi 14. Maka dia harus bergerak ke kiri. Ya, dan ya, sekarang harus minimal lagi sih. Wow, dari tadi benar-benar logikanya semuanya minimal ya. Penggunaan logika minimal banget. Kalkulasi minimal maksudnya. 2 petak ini minimalnya 5 tambah 7. Dan ini minimalnya 2, karena nggak mungkin ada angka 1. Maka harus minimal lagi, menjadi 2. Dan 2 melihat ke atas, menyelesaikan 3 dan 2. Dan sangkar 24, sekarang kita tahu bagaimana dia berbeloknya. 24 harus maksimal kalau sekarang ya. Harus 7 tambah 8 tambah 9. Dan harus semuanya berbeda ya. Tidak boleh ada angka yang berulang. Maka harus 7, 8, 9. 7, 8 melihat ke samping, buat ini menjadi 9.
Sangat approachable banget ya puzzle-nya sejauh ini. Suka banget sih saya. Kita butuh 9 di box ini, dan ada 2 dan 3 melihat ke atas, buat ini menjadi 1. 9 bisa kita tempatkan di box ini di sini, dan kita butuh 6 dan 8 yang tersisa di kotak 3x3 ini. Ada 8 melihat ke atas, buat ini menjadi 7, buat ini menjadi 8. 7 di sini melihat ke samping, buat ini menjadi 5, ini menjadi 7. Oke. Dan baris ini kita butuh 1, 4, 5. Mungkin kita lihat sangkar 9 kali ya sekarang. Kita akan selalu membutuhkan angka 1. Karena kalau kita nggak ada angka 1, untuk mendapatkan jumlah 9 harus minimal-minimalnya ya. 2 tambah 3 tambah 4. Dengan kita tidak menggunakan angka 1. Tapi kalau 2, 3, 4, sekarang petak ini nggak mungkin ada kandidat lagi. Karena angka 2, 3, dan 4-nya melihat ke petak ini. Maka harus ada angka 1 di sangkar 9. Dan ada 1 di sini mengeliminasi 2 petak ini, maka harus di sini. Dan 2 petak ini berjumlah 8. Antara 2 tambah 6, 2-nya di sini, atau 3 tambah 5, dan nggak mungkin. Ada 3 dan 5 melihat ke petak ini. Makanya bisa 2 dan 6, 2 melihat ke atas. Kolom ini butuh 3 dan 8. Kolom ini butuh 6, bukan 7 dan 9. Dan kolom ini butuh 4 dan 5. Dan kita lihat sangkar ini kali ya sekarang. Sangkar 11 sekarang hanya bisa bergerak seperti ini. Dan 2 petak ini nggak mungkin berisi angka 1, 2, 3 ya. Tapi kalau nggak ada angka 1, 2, 1, 2, dan 3 pada sangkarnya, jumlah minimalnya adalah 4 tambah 5 tambah 6. Dan itu berjumlah terlalu banyak. Maka harus ada minimal satu angka 1, 2, 3, dan nggak mungkin di sini. Tapi kalau kita lihat dari minimalnya kali ya. Ini nggak mungkin 3 nggak sih? Kalau ini 3, jumlah minimalnya 4 tambah 5 di sini, tambah 3 berjumlah, ya harus ada angka 1 lah. Kalau nggak ada angka 1, jumlah minimalnya 3, 4, 5, berjumlah 12. Maka harus ada angka 1, dan harus di sini. Karena nggak ada angka 2 juga tadi ya. Maksudnya tadi. Oke, dan 2 petak ini berjumlah 10, ya nggak mungkin 19, nggak mungkin 28, nggak mungkin 37, maka harus 46. Wow, interaksi yang sangat luar biasa sekali puzzle-nya. Oke, 2 2 oleh Sudoku bisa kita tempatkan di sini, maka sangkar ini harus maksimal ya. 2 tambah 8 tambah 9. Yang ada 9 di sini. Ini merupakan 2 tambah 8. Yang melihat ke atas, menyelesaikan 7 dan 8. Sangkar 9 sekarang berbentuk seperti ini. Dan sangkar 20 tanpa adanya angka 8. Mungkin nggak kita tidak menggunakan angka 9? Kalau nggak ada angka 9, jumlah maksimalnya adalah 5 tambah 6 tambah 7, yang kita hanya mendapatkan 18. Maka bakal selalu ada angka 9. Tanpa ada angka 7, maksimalnya 956. 956 masih mungkin ya. Tapi 20 kurang 9, 11. Maka kita butuh 11 lagi. 2 tambah 9 nggak mungkin. 3 tambah 8. Antara 9, 4, 7. Oh, nggak ada angka 7 ya. Ya. Nggak ada angka 7 oleh Sudoku di sini. Maka harus maksimal ya. 9, 6, dan 5. Untuk mendapatkan jumlah 20. Luar biasa. 5 membuat ini menunjukkan 5 lagi. Dan ini bukan 9. Oke. 9 menyelesaikan 9 dan 7. Dan ada 4 ya. 4 sekarang di baris ini. Nggak mungkin di box yang sama. Maka harus ada di 3 petak ini. Makanya tidak bisa menggunakan angka 4. Berarti pertanyaannya adalah, apakah mungkin tidak ada angka 1? Kalau nggak ada angka 1, tadi kita tahu harus 2, 3, 4. Dan nggak mungkin karena sudah ada angka 4 di sini. Maka harus ada angka 1. Oh, berarti ini harus maksimal ya. Tanpa adanya angka 9 untuk mendapatkan jumlah 21, harus 6, 7, 8. Berarti ini antara 1, 3, 5
atau 126, dan nggak mungkin karena sudah ada angka 6 di sini, maka harus 135, dan yang tersisa adalah 4 dan 2 yang bisa kita selesaikan. Nice. Udah dapat banyak progres kita sekarang. Oke, ups. 1 menit ke atas, 4 menit ke atas, 6, lihat ke sangkar ini sekarang, kita bisa tempatkan di sini. 7, melihat ke box ini, kita bisa tempatkan di sini, dan yang tersisa di boxnya adalah 3, 9, dan 5. Ini bukan 9 oleh Sudoku, ini bukan 3. Oke, belum ada sangkar lainnya nih yang terbuka ya. Maka mungkin kita harus memikirkan Sudoku dulu kali untuk sekarang. Oke, ini bukan 2, 9. Ini nekat single nggak sih? Petak ini nggak mungkin berisi 1, 2, 3. Bukan berisi 4, 5. Dia bisa aja berisi angka 6. Tapi dia nggak mungkin 7, 8, dan 9. Maka dia hanya bisa satu angka, yaitu angka 6. Oke. Tapi ya 7 bisa kita tempatkan juga ya di box ini, di sini. Dan 45 harus di sini. Dan ini adalah angka 8. Nice. Kolom ini kali ya. Kolom ini kita butuh 8 nggak sih? Ya, kita belum ada angka 8 ya. Dan 8 melihat ke samping. Dan 5 bisa kita tempatkan di kolom ini. Membuatnya menjadi 9. 5, 3, 9. 9 membuat ini menjadi 6. Ini menjadi 5. Dan ini menjadi 9. Oke, 5 melihat ke atas. Menyelesaikan 1 di sini. 7, 1. Coba kita lihat baris ini kali ya. Baris ini butuh 6, 8, 9. Yang bisa kita tempatkan angka 6-nya. 9 juga bisa sama. Dan 8 di sini. Oke, berarti sekarang ini harus berjumlah 6 yang tersisa. Tapi nggak mungkin 1 tambah 5. Maka harus 4 tambah 2. Ini harus 5. Ini adalah 7 dan 3. Yang sangkar terakhir harus berjumlah 11. Dia bukan 3 tambah 8 berarti ya. Makanya bisa 7 dan 4. Nice. Berarti sekarang tinggal Sudoku. Wow. Sangat cukup approachable ya puzzle-nya. Dan tapi tetap sangat seru banget untuk melihat mencari sangkar-sangkar ini. Luar biasa sekali. 7 dan 8. 5, 3. 1, 2 di kolom ini yang bisa kita selesaikan. 7, 3. 3 melihat ke box ini. Enggak, bukan 3. 3, 7. Oke. 2, 3 melihat ke samping. 8, 6. 6, 4. 4, 5. 28, 83. Dan yang terakhir di sini kita butuh 3. Kolom baris ini kita butuh 4 dan 6. Yap, 6 di atas. 6, 4, 4, 5, dan 5, 1. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk Killer in the Dark. Dan saya sangat enjoy banget sih untuk bermain puzzle ini. Kalau menurut saya banyak sekali variasi logikanya. Dan sangat satisfying banget untuk membuka kabutnya perlahan-lahan untuk mendapatkan sangkar-sangkar ini. Variasi logikanya tadi juga lumayan banyak ya. Ada kalkulasi minimum maksimum, dan bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah kombinasi angka, dan bagaimana kita bisa membentuk sebuah sangkarnya, dan interaksi yang sangat menarik banget dengan penjumlahan dan Sudoku. Puzzle yang luar biasa. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.